Materi pasar uang, pengerjaan pasar uang. Pasar uang adalah surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Contoh pasar uang adalah seperti commercial paper, call money, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, atau bankers license. Nah, tujuan pasar uang yang pertama untuk pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo. Nah, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar gaji karyawan dan kebutuhan kerja lainnya. Selanjutnya sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing harus segera dibayar. Yang kedua, pihak yang menanamkan dana untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Selanjutnya, bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, interbank call money, yang merupakan kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari kreditor. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Penerbitannya dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang kelima, banker acceptance. Yang keenam, commercial paper, yang merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh, treasury bills, yang merupakan keuntungan bagi pembeli faktor kepercayaan dan akan dibayar kembali mengingat diterbitkan oleh bank pemerintah. Yang kedelapan, repurchase agreement. Yang kesembilan, foreign exchange market. Tujuan transaksi valuta asing. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Kedua, mempertahankan daya beli. Ketiga, pengiriman uang ke luar negeri. Keempat, mencari keuntungan. Kelima, pemanggaran risiko. Dan yang keenam, kemudahan berbelanja. Pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Instrumen pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu obligasi atau bonds. Obligasi atau bonds merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekuasaan dalam perusahaan. Pemain di pasar modal. Pemain utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan atau bisa disebut juga dengan emiten, dan pembeli atau pemodal yang disebut juga dengan investor. Kemudian didukung oleh lembaga penunjang pasar modal atau perusahaan penunjang yang mendukung kelancaran operasi pasar modal. Lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, lembaga-lembaga pemerintah seperti Badan Pelaksana Pasar Modal, Departemen Teknis, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu lembaga-lembaga swasta seperti notaris, konsultan hukum, dan lain-lain. Prosedur emisi. Prosedur yang dimaksud adalah mulai dari persyaratan emisi sampai ke tangan investor, kemudian dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian dan obligasi di pasar perdana atau primer sampai di pasar sekunder. Sekian pembahasan materi tentang pasar modal dan pasar uang dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Soalnya manusia bukan nabi boy. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini Pak Sujud yang sudah boleh pulang.